Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas contoh soal penyelesaian soal-soal tentang laju reaksi, ya, terutama dalam menentukan persamaan laju reaksi. Contoh soalnya seperti ini. Reaksi gas bromin dengan gas nitrogen sesuai dengan reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah, persamaan reaksinya itu ada 2NO ditambah Br menjadi, bukan Br ya ini karena dia gas bromin, harusnya di sini adalah Br2. BR2. Kemudian di sini ada data hasil percobaan, ada konsentrasi NO, kemudian ada konsentrasi BR2 dalam satuan molaritas, dan ada nilai laju reaksi dari data 1 sampai dengan data 4. Kemudian di sini ada banyak ya yang ditanyakan. Yang pertama order reaksi terhadap NO, kemudian order reaksi terhadap BR2, persamaan laju reaksinya, order total, harga tetapan reaksi K, kemudian besar laju reaksi jika konsentrasi NO-nya 0,2 molar dan BR2-nya 0,1 molar. Kita kerjakan satu persatu ke 6 poin ini, mulai dari poin yang pertama, yaitu menentukan order reaksi terhadap NO. Ya, sebelumnya coba kita tuliskan dulu persamaan laju reaksi tanpa nilai sebelum kita ketahui nilai ordernya. Karena reaksinya itu 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBr, yang menjadi pereaksi adalah NO dan BR2, maka persamaan lajunya itu sama dengan V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, jadi persamaan laju reaksinya itu adalah hasil kali dari konsentrasi zat-zat yang berperan sebagai pereaksi dipangkatkan dengan ordernya, ya. Nah, tapi penulisan persamaan reaksi ini bukan jawaban dari yang poin C yang ini. Kenapa? Karena penulisan persamaan laju reaksi yang sebenarnya itu harus mencantumkan nilai order reaksinya. Jadi order reaksi masing-masing zat itu harus sudah ada. Nggak boleh kita tulisnya X sama Y doang. Ya, nggak boleh nulis ini sama ini. Tapi harus ada X-nya berapa, Y-nya berapa. Makanya di soal yang A dan B ini dicari nih, diminta untuk menentukan nilai order dari tiap zat. Mulai dari yang pertama kita diminta menentukan order NO, yang kedua kita diminta menentukan order BR2. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan order reaksi tersebut? Ya, jadi kita jawab yang A dulu. Untuk yang A itu adalah menentukan order reaksi dari NO. Kalau kita mau menentukan order reaksi suatu zat, ya misalnya di sini saya mau menentukan order reaksi NO, maka gunakan dua buah data di mana pada dua buah data tersebut nilai konsentrasi BR2-nya itu sama. Nah, jadi untuk mencari order reaksi NO, kita gunakan dua buah data yang nilai konsentrasi BR2-nya sama. Nah, sehingga kalau kita lihat dari datanya, ya, sini, nah,
untuk mencari orde NO itu kita gunakan dua buah data dari konsentrasi BR2 yang nilai konsentrasinya itu sama. Ya, lihat kalau kita mau pakai data BR2 yang konsentrasinya sama, maka kita bisa gunakan data ini nih. Ini sama ini kan sama. Ya, jadi kita bisa gunakan data 1 dan 3. Kenapa kita gunakan data 1 dan 3? Karena tadi pada data 1 dan data ketiga nilai konsentrasi BR2-nya itu sama. Ya, sehingga bisa kita cari, kita tentukan orde reaksi CNO-nya dengan membandingkan kedua data tersebut. Jadi, laju pada data pertama dibagi dengan laju pada data ketiga akan sama dengan K. Kalau nilai K itu karena dia tetapan maka selalu sama ya, tetap. Dikali konsentrasi NO pada data pertama dikali pangkat X dikali konsentrasi BR2 pada data pertama pangkat Y dibagi K dikali NO pada data yang ketiga pangkat X dikali BR2 pada data yang ketiga pangkat Y. Lalu kita masukin deh angka-angkanya V1 sama V3-nya berapa. V1-nya itu 6, V3-nya itu 24. Berarti di sini kita tulis 6/24. K-nya habis, karena sama ya nilai K di atas sama di bawah. Sekarang konsentrasi NO yang pertama itu berapa? Konsentrasi NO di data yang pertama itu adalah 0,1. 0,1 ya, lihat pangkat X dikali konsentrasi BR2-nya di data yang pertama itu adalah ini 0,05, maka dikali 0,05 pangkat Y ya. Dibagi nilai konsentrasi NO pada data ketiga pangkat X. Ini nilai konsentrasi NO di data yang ketiga yaitu 0,2, berarti ini 0,2 pangkat X dikali data konsentrasi BR2 pada data yang ketiga. Nah, BR2 pada data yang ketiga itu adalah 0,05. 0,05 Y. Ya. Nah, di sini kan ada yang sama ya. Tadi kan kita menggunakan data 1 dan 3 itu supaya mencari nilai konsentrasi BR2-nya yang sama. Nah, kalau kita lihat konsentrasinya sama-sama dipangkatkan Y, di bawah juga sama ada 0,05 pangkat Y, maka nilai ini bisa dicoret ya, karena hasilnya jadi 1. Nah, bisa kita abaikan. Nah, kemudian 6/24-nya kita perkecil, kita sederhanakan ya. Yang atas dibagi 6, yang bawah juga dibagi 6. Menjadi 1/4. Nah, 1/4 itu sama dengan, di sini ada 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X. Ini sama dengan bentuknya 0,1 dibagi 0,2 pangkat X. Kalau saya sederhanakan bentuk seperti ini, ya seperti yang di atas ini 0,1/0,2, ya kalau disederhanakan juga bisa menjadi 1/2 pangkat X. Nah, sekarang 1/4 itu ya, jadi gini, cari jadi gini, biar kita tahu nilai orde si X-nya, ya, biar kita tahu orde si X-nya itu, jadi setengah itu 1/2 pangkat X itu sama dengan 1/4. Ya, coba kita cari X-nya. Nah, menjadi yang di ruas kiri itu kan 1/4. Kita jadiin 1/2 pangkat berapa sih yang hasilnya? 1/4. Ya. Nah, 1/2 pangkat 2. Ya, 1/2 pangkat 2 itu kan hasilnya sama dengan 1/4. Tahu dari mana? 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Ya, jadi 1/2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1/4. Sama dengan yang di ruas kanan ini kita tulis ulang 1/2 pangkat X. Nah, sehingga ini bisa dicoretkan sehingga didapatkan
nilai X sama dengan 2. Jadi order reaksi untuk NO adalah 2 ya. Kemudian selanjutnya untuk yang B itu kita mencari order reaksi BR2. Nah, sama seperti kita mencari orde NO, kalau mencari ordenya NO, kita gunakan dua buah data yang nilai konsentrasi BR-nya sama. Berarti kalau kita mau nyari orde reaksi BR2, kita gunakan dua buah data yang nilai konsentrasi NO-nya sama. Ya. Nah, data yang mana yang kita pakai? Coba lihat data yang nilai konsentrasi NO-nya itu sama. Ya. Nah, yang sama itu adalah data ke-1 dengan data ke-2. Nah, sehingga ini datanya itu yang dipakai adalah data 1 dan 2. Ya. Nah, nanti kemudian bisa kita selesaikan ya soal yang B ini. Menjadi perbandingan data 1 dibagi data 2 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X, ya ceritanya order reaksi NO-nya itu belum diketahui, dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, ini untuk data yang pertama. Kalau K-nya kan tetap, dibagi K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2, konsentrasi NO di data yang kedua pangkat X dikali konsentrasi BR2 di data yang kedua pangkat Y. Baru habis ini kita masukin data-datanya V1 per V2. V1-nya itu adalah 6, V2-nya 12, sehingga menjadi 6 per 12 sama dengan, ini habis ya, dicoret karena sama ya, bagian atas sama bawah ada. Kemudian konsentrasi NO di data yang ke-1 dan kedua itu sama-sama 0,1. Maka di sini 0,1 pangkat X dibagi 0,1 pangkat X. Ya, jadi yang data konsentrasi NO data pertama 0,1, yang kedua juga sama 0,1. Jadinya 0,1 pangkat X dikali konsentrasi BR2 di data yang pertama dengan data yang kedua. Di data pertama BR2-nya itu 0,05. Jadi sini 0,05 pangkat Y dibagi di konsentrasi BR2 di data yang kedua adalah 0,1 dibagi 0,1 pangkat Y. Yang ini bisa kita coret ya. Nah, yang ini kita sederhanain, sama-sama dibagi 6 menjadi 1/2 ya. Akan sama dengan ini 0,05 per 0,1 pangkat Y. Nah, nilai 0,05 per 0,1 ini sama dengan 1/2. Dari mana? Ini kalau sama-sama dikali 100 ya. Ini juga dikali 100. Hasilnya itu kan 0,05 kali 100 5. 0,1 kali 100 itu 10. Nah, 5/10 kalau ini sama-sama dibagi 5 menjadi 1/2. Sehingga 0,05 dibagi 0,1 itu sama dengan 1/2 Y. Ya, jadi setengah sama dengan 1/2 Y. Kalau ini kita coret, maka ya nilai Y, 1/2 doang itu kan sama dengan 1/2 pangkat 1. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan 1. Jadi orde untuk NO-nya itu 2, untuk BR2-nya adalah 1. Sehingga bisa kita hitung, bisa kita tentukan persamaan laju reaksinya ya untuk yang soal yang C. Nah, untuk soal yang C ini persamaan laju reaksinya
Ya, karena nilai ordenya masing-masing sudah kita ketahui, maka ya, persamaan laju reaksinya itu kan tadinya V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2. Bentar, ini hapus dulu. Kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Ya, Y-nya nggak kelihatan. Pangkat Y. Nah, oh ya begitulah pokoknya. Nah, maka persamaan laju reaksinya kita masukin nilai ordenya. Orde si NO itu atau X itu kan adalah 2. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 ya, pangkat 1, karena orde reaksi dari BR2 nya itu adalah 1 ya. Oke, itu untuk yang C. Jadi bilangan pangkatnya yang menunjukkan orde reaksi untuk menuliskan persamaan laju reaksinya bisa kita tulisin. Kemudian yang D, orde total. Ya, orde total itu adalah jumlah dari orde reaksinya. Nah, pada persamaan laju yang ini, orde reaksinya itu adalah X dan Y. Sehingga nilai orde totalnya itu X ditambah Y. X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Sehingga nilai orde totalnya adalah 31. Kemudian selanjutnya yang E, harga tetapan reaksi. Nah, untuk menentukan nilai harga tetapan reaksi, kita gunakan salah satu data. Kita gunakan salah satu data. Datanya yang mana? Bebas. Ya, dari kita kan udah punya 4 buah data ya, dari data yang pertama sampai dengan data yang keempat. Nah, kita mau menghitung nilai tetapan reaksi, mau pakai data yang mana? Nah, misalnya kita pakai data yang biar gampang, misalnya data yang pertama aja. Nah, di data yang pertama itu kan datanya NO-nya 0,1 molar, BR2-nya 0,05 molar, dan laju reaksinya adalah 6. Sehingga kalau kita masukin ke persamaan laju reaksinya, V yang mau kita pakai kan V1 akan sama dengan K dikali konsentrasi NO yang pertama dikali konsentrasi BR2. Nah, V1-nya kan ada. V pada data yang pertama adalah 6. 6 sama dengan K dikali konsentrasi NO-nya adalah 0,1 dan 0,05 untuk BR2 ya, NO pangkat 2 ya. NO-nya itu 0,1, BR2-nya itu 0,05. Ya, pada data yang pertama 0,05. Oke, kita operasikan. Yang ruas kiri tetap ceritanya 6 sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2 itu 0,01 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,0005 dikali K. Berarti kalau kita mau nyari nilai K, yang ini harus pindah ruas. Nah, pindah ruas ke kiri jadi di bawah 6 dibagi 0,005. Hasilnya nilai K-nya itu adalah 12.000. Ya. Mana ini penanya? K-nya sama dengan 12.000. Nah, ini. Jadi untuk nilai K-nya tetapan laju reaksinya pada data ini adalah 12.000.
Sehingga kita bisa menghitung soal yang F ya, berapa besarnya laju reaksi jika konsentrasi NO-nya 0,2 molar dan BR2-nya 0,1 molar. Jadi konsentrasi NO-nya 0,2 molar, konsentrasi BR2-nya 0,1 molar. Nah, yang dicari untuk yang F itu kita mau mencari laju reaksi. Nah, lajunya rumusnya K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2. Masukin deh angka-angkanya. K-nya berapa? Tadi kan udah dihitung di poin yang E. 12.000 dikali konsentrasi NO-nya 0,2 pangkat 2 dikali 0,1. Oke, tinggal kita hitung deh. 12.000 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 0,1. Hasilnya adalah 48 molar per second. Nah, jadi kecepatan reaksi tersebut adalah 42 molar per second ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang contoh soal laju reaksi untuk menentukan persamaan laju reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.